A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya, apa kabarnya? Pak Guru harap kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap semangat melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Baik, anak-anak semuanya, Pak Guru kali ini akan membawakan materi muatan pelajaran fikih kelas 4. Sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita masuk ke dalam materi fikih, yaitu tentang sholat Idul Fitri. Sebenarnya judulnya adalah sholat Idain. Pak Guru ambil satu dulu, yaitu sholat Idul Fitri. Sholat Idain adalah sholat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kali ini kita akan membahas Idul Fitri terlebih dahulu. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan. Berarti di sini Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat Idul Fitri selama hidupnya. Sholat Idul Fitri dilaksanakan tanggal 1 Syawal pada waktu duha. Ini Idul Fitri 1 Syawal, berarti setelah Ramadan, kemudian Ramadan habis, masuklah bulan Syawal. Tanggal 1 Syawal itulah kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan waktunya pada waktu duha. Tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah di tanah yang lapang. Apabila keadaan tidak memungkinkan karena hujan dan sebagainya, sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di masjid. Tanah yang lapang di sini bisa diartikan sebagai halaman yang luas ataupun lapangan, ataupun apabila masjidnya memang luas, benar-benar luas sekali seperti Masjid Istiqlal itu, berarti boleh juga dilaksanakan di dalam masjid. Terus kemudian apabila ternyata di sebuah kampung tersebut yang luas hanyalah lapangan, maka kita menggunakan lapangan tersebut. Kemudian apabila keadaan hujan, ketika mau melaksanakan sholat Idul Fitri ternyata hujan, boleh menggunakan masjid. Selanjutnya, tata cara sholat Idul Fitri. Yang pertama, dilaksanakan secara berjamaah. Jadi bareng-bareng sholatnya. Ada imam, ada makmum. Tidak ada sholat tahiyatul masjid apabila sholat Idul Fitri dilaksanakan di tanah lapang. Berarti ketika sampai ke lapangan ataupun tempat sholat Idul Fitri, maka tidak ada sholat tahiyatul masjid. Kecuali apabila sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di dalam masjid, baru itu ada sholat tahiyatul masjid. Tidak ada adzan dan iqomah. Kemudian dikerjakan 2 rakaat. Ini jumlah rakaat sholat Idul Fitri. Kemudian yang pertama kita sebelum takbir kita berniat dulu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah membaca doa iftitah diteruskan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Berarti yang pertama takbirnya sebanyak 7 kali. Kemudian membaca tasbih, tahmid, takbir di antara beberapa takbir. Jadi ketika melaksanakan 7 takbir yang pertama tadi, di sela-sela takbir membaca tasbih, tahmid, takbir. Kemudian setelah bertakbir 7 kali, imam membaca Al-Fatihah dan surah dalam Al-Quran secara jahar. Suara berjahar itu suaranya dikeraskan biar makmumnya pada mendengar semuanya. Setelah itu melakukan gerakan rukuk, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, dan bangun untuk rakaat kedua. Ini yang rakaat pertama, ini sama tata caranya dengan sholat fardu, kecuali takbir di awal tadi, takbir yang sebanyak 7 kali tadi. Kemudian pada rakaat kedua, takbir 5 kali, kalau pertama tadi 7 kali, kalau yang kedua takbir 5 kali. Kemudian setelah takbir 5 kali, imam membaca Al-Fatihah dan surah dalam Al-Quran secara jahar. Pada rakaat kedua ini juga dibaca secara keras.
surat Al-Fatihah dan surah yang dibaca imam. Melakukan gerakan rukuk, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, duduk tahiyat akhir, dan salam. Ini rakaat kedua. Kemudian setelah salam, selesai sholat dibacakan khutbah Idul Fitri. Ini imam kemudian berdiri lagi, kemudian dibacakanlah khutbah Idul Fitri. Ketika khotib berkhutbah, jamaah hendaknya memperbanyak takbir. Yang terakhir, setelah khutbah diakhiri doa bersama, kemudian bermaaf-maafan. Ini tata cara sholat Idul Fitri. Kemudian kita lanjut. Sunnah sebelum sholat Idul Fitri. Yang pertama, mandi terlebih dahulu. Mandi dibersihkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambutnya dikeramas, kemudian pakai sabun, bersihkan seluruh tubuhnya. Memakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Memakai pakaian yang bagus, yang suci, yang bersih, yang kita miliki. Selanjutnya, makan dan minum terlebih dahulu. Jadi sebelum berangkat kita disunahkan makan dan minum terlebih dahulu, kemudian berangkat untuk sholat Idul Fitri. Memakai wangi-wangian bagi laki-laki. Kemudian melalui jalan yang berlainan ketika berangkat dan pulang dari sholat Idul Fitri. Berangkatnya melalui jalan lain yang berbeda dengan jalan pulangnya. Mendengarkan khutbah dengan khusyuk dan tenang. Ini ketika khutbah didengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian selanjutnya mengumandangkan takbir. Terus yang terakhir adalah hikmah sholat Idul Fitri. Yang pertama, tersiarnya kebesaran agama Islam. Jadi orang lain akan tahu dengan kita melaksanakan Idul Fitri dengan kebaikan-kebaikan agama Islam. Meningkatkan jalinan rasa kasih sayang kepada keluarga dan sesama muslim. Jadi meningkatkan rasa persaudaraan sesama muslim. Mempererat hubungan silaturahmi antara saudara, tetangga, dan keluarga yang jauh handai tolan. Menyempurnakan pahala ibadah selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan kemudian disempurnakan dengan sholat Idul Fitri. Mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Kemudian menghapus dosa dan kesalahan diri sendiri terhadap keluarga dan orang lain dengan cara saling memaafkan. Makanya kita setelah sholat Id, kita mendatangi keluarga kita, saling memohon maaf dan saling memaafkan, dan juga kepada tetangga-tetangga yang dekat ataupun tetangga-tetangga yang jauh. Baik, Pak Guru akhiri materi pada kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum Pak Guru akhiri, sebelum Pak Guru tutup dengan salam, Pak Guru berpesan, jaga sholat kalian, jaga puasa Ramadan kalian, tetap patuhi kedua orang tua, dan patuhi juga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.